Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esan dengan NIM 2411911079 dari Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar struktur beton prategang. Ya, di sini ada perencanaan jembatan kereta api atau bisa disebut dengan KA. Menentukan layout dari struktur rencana, jumlah, freedom, dan dimensi. Yang satu, menentukan profil. Ini ada gambar untuk profilnya, yaitu profil leader yang direncanakan dengan bentang 20 meter. Terus di sini ada menghitung profil penampang. Yang profil profil menurut terus di sini ada properties penampang. Berikut ini merupakan gambar penampang PCIH 125 yang diambil dari katalog PT Wika Beton. Di sini ada gambar dan digunakan PCIH 125 dengan nilai luas penampang area 6,695 cm. Namun industrial penampang atau bisa disebut inertia yaitu 23641,085 cm. Terus di sini ada jumlah untukannya 125 cm dan WA 35 cm, WB 65 cm dan WW 17 cm. Dengan H yaitu height adalah tinggi dan width adalah lebar. Walaupun telah diketahui luas dan momen inersial dari penampang, belum diketahui titik berat penampang. Sehingga untuk mendapatkan nilai titik berat Y, penampang PCIH 25 dibagi ke dalam 7 bagian penampang untuk dianalisis. Di sini ada gambar penampang. Nah, terus dikarenakan hanya diketahui tinggi penampang yaitu 125 cm, maka dimensi yang belum diketahui pasti tinggi flash dan tinggi web diasumsikan dengan cara skala. Berikut ini adalah rekapan hasil asumsi dimensi untuk menghitung properties penampang. Nah, di sini ada properties penampangnya, yaitu ada A1250 mm dan WA ada 350 mm dan WB ada 650 mm dan WW 170 mm, ada WA 180 meter, ada WA B1 240 mm, dan H plan 1 ada 200 mm, H plan 2 ada 100 mm, dan H plus 3 ada 150 mm, dan H plus 4 ada 150 mm, dan H web ada 90 ada 800 mm. Maaf, agak tebal. Nah, di sini terus ada yang kedua, perhitungan luas setiap bidang penampang. Berikut ini adalah perhitungan luas untuk bagian 1, 4, dan 7 yang berbentuk persegi menggunakan rumus A sama dengan B kali H. Nah, di sini untuk A1-nya, untuk hasilnya ada 70.000 mm persegi. Terus ada A4, yaitu untuk hasilnya ada 195,500 mm persegi. Dan ini untuk ada A7-nya, hasilnya yaitu 87,500 mm persegi. Nah, di sini ada perhitungan luas untuk penampang 2, 3, 5, dan 6 yang berbentuk segitiga adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus A, 1/2 kali B kali H. Nah, di sini ada A2 untuk hasilnya itu 4,500 mm persegi. Dan A3 yaitu hasilnya 4,500 mm persegi. Dan ada A5 yaitu untuk hasilnya 18.000 mm persegi. Dan ada A6 yaitu 800 mm persegi. Maka luas penampang totalnya adalah 40.800 mm persegi. Nah, di sini ada rekapitulasi perhitungan luas penampang. Terus ada perhitungan titik berat di setiap
penampang. Nah, ini untuk gambarnya 0,0 untuk menghitung titik berat. Nah, di sini ada perhitungan titik berat bidang 1, 4, dan 7 yang berbentuk persegi. Nah, untuk yang satunya yaitu 0,5 kali H plane 1 ditambah H plane 2 ditambah H plane 3 dan ditambah H plane 4 ditambah H wave, yaitu untuk hasilnya 1400 mm. Dan di 4 ini ada untuk hasilnya ada 725 mm dan Y7 hasilnya 75 mm. Terus untuk perhitungan titik berat untuk penampang 2, 3, 5, dan 6 yang berbentuk segitiga. Nah, di sini ada Y2 dan yang hasilnya itu ya ada 1266,67 mm dan Y3. Nah, untuk hasil Y3-nya ya 1266,67 mm dan Y5 ada 200,00 mm dan Y6 ada sama yang kayak di atas ya. Nah, ini untuk rekomposisi titik besar Y dari serat bawah. Ini untuk gambar hasilnya ya. Dan lanjut untuk ke bagian empatnya. Di sini ada perhitungan statis momen setiap bidang penampang. Nah, statis momen didefinisikan sebagai hasil kali antara luas penampang dengan titik beratnya. Nah, untuk perhitungan statis momen setiap bidang penampang adalah sebagai berikut. Nah, statis momen penampang 1, nah di sini ada hasilnya yaitu nah, hasilnya itu 98 mm. Nah, terus ada statis momen penampang 2. Nah, sini bisa lihat ada statis momen penampang 3, statis momen penampang 4, dan statis momen penampang 5, statis momen penampang 6, dan statis momen penampang 7. Maka statis momen total adalah, nah ini bisa dilihat ada totalnya yaitu 26, 2655. Nah, sekian. Nah, yang kelima itu ada perhitungan titik berat YB. Untuk YB itu ada hasilnya ada 651,1 mm dan di sini ada perhitungan jarak titik berat bidang ke titik berat penampang. Itu ada R1 YB dikurang Y1 dan hasilnya ada 748,9 mm dan R2 itu untuk hasilnya 6 15,57 mm dan R3 ada hasilnya ini 16,5. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan momen inisial. Berikut ini adalah perhitungan momen inisial untuk bidang 1, 4, dan 7 yang berbentuk persegi menggunakan rumus 1/12 ditambah BH pangkat 3 ditambah AR pangkat 2. Nah, di sini ada gambar tabel rekap rekapitulasi momen inisial. Hasil tersebut terbilang cukup jauh dengan hasil inisial yang tercantum di dalam katalog yaitu 5,946,7555 cm. Profil PCI grader H-125. Maka dari itu, tetap menggunakan momen inisial yang disebut katalog. Selanjutnya ada yang ke-8 perhitungan titik berat IAT. Nah, sini ada rumus T sama dengan H kurang YB, yaitu ada 12550 dikurang 651,1 dan hasilnya ada di sini ada 598,9 mm. Nah, di sini untuk perhitungan modulus penampangnya ya bisa dilihat dan perhitungan nilainya bisa dilihat juga. Dan di sini ada menghitung keperluan gaya tegang atau bisa disebut asumsi loss. Nah, yang ke bagian 3 itu direncanakan tendon ya. Paling bawah ada JO berada
di 100 mm dari serat bawah sehingga nilai E-nya adalah max-nya adalah untuk max-nya, dan ini hasilnya ada 551,1 mm. Nah, terus di sini ada momen di tengah bentang yang ke satu. Di sini ada momen maksimum akibat beban mati ya, beban grinder. Nah, sini untuk kasih beban grindernya ada 149,18 km. Nah, terus ada yang kedua, momen maksimum beban mati, beban SDL, yaitu ada beban rel. Nah, ini untuk hasilnya, dan momen bantalan. Nah, di sini ada hasilnya ya, dan momen blast set, dan momen blast 2, terus momen railing. Nah, ini untuk hasilnya ya, sama. Dan momen 4 lantai disebut S-Live. Nah, ini untuk hasilnya, dan momen diaphragm. Nah, di sini untuk hasilnya ya. Nah, terus yang ketiga itu atas tekanan untuk kondisi inisial. Nah, di sini ada rumusnya, ketahui ya. Dan batas tegang untuk kondisi efektif. Terus ada di sini ada rancangan penampang ya. Yang untuk rumusnya J B min. Nah ini untuk hasilnya juga. Dan terus ada persamaan magnet. Nah, persamaan yang ke satu itu, nah ini, dan persamaan yang kedua ini juga ada sama 3, 4, 5. Nah, ya. Nah, nah, terus ini setelah mendapatkan persamaan dari kelima itu ya, persamaan lalu dicoba masukkan nilai E dari min 3000 sampai dengan 2000 sehingga dapat dibuat diagram Bagnall. Berikut adalah rekapitulasi input nilai E ke dalam 5 persamaan. Nah, ini untuk tabelnya, rekapitulasi persamaannya ya. Nah, ini ada grafik juga, grafik diagram Bagnall. Nah, setelah membuat diagram Bagnell, maka tarik garis dari sumbu X dengan menggunakan nilai max, yaitu ini untuk hasilnya. Ya, lihat menyentuh ke persamaan 2, lalu menggunakan persamaan 2 untuk mencari nilai VI dengan memasukkan nilai max ke persamaan. Nah, ini ada hasilnya, bisa dilihat. Dan di sini ada penentuan jumlah tendon, yaitu ada asumsi medit plus. Nah, untuk emisi loss itu PJ-nya ya ini. Terus plus 63 ini inisial loss-nya, tendon ditarik ini PI. Nah, ini untuk hasilnya, dan ES ini untuk hasilnya. Tendon ditarik ya yang P1, PI-nya ini untuk hasilnya, ES-nya ini ada, dan B tendon. Nah, ini PI-nya ya. Nah, berapa sepanjang tendon sel dan FYK. Nah, ini ada, nah, F-nya ini ada. Nah, rumus yang dipakai adalah ini rumusnya PS. Nah, ini tuh hasilnya mesin PS. Nah, ini hasilnya juga. Nah, terus ini total mesin ini hasilnya. Dan ada di sini yang selanjutnya menghitung P X dengan image loss. Nah, ini PJ-nya. Nah, ini untuk hasilnya syarat gaya pertengahan yang harus dipenuhi. Nah, ini untuk persamaan 1. Nah, ini ada hasilnya. Persamaan 2 ini hasilnya ya. Persamaan 3 ini juga hasilnya. Nah, dari nilai terbesar dari titik persamaan tersebut adalah persamaan pertama dengan perhitungannya. Nah, itu hasil perhitungannya ya. Ada 4332,485 mm. Dapat memenuhi kebutuhan luas penumpang total. Nah, lakukan beberapa percobaan ya. Untuk L-nya ini ada 886,983 dan D-nya ada 12,7. Nah, di sini ada percobaan pertama dengan 2 tendon AV ya. Ini hasilnya, dan pertama kedua dengan 3 tendon AV ini untuk hasilnya, dan sama yang 4 tendon itu ini untuk hasilnya. Nah, terus dengan nominalnya contoh indeks ke ya,
Sini ada rumus AC, dan AC ini untuk AC-nya 47735 mm watt, dan APS-nya ya bisa dilihat ini untuk PV untuk hasilnya, dan FPS. Nah ini untuk hasilnya, dan ini ya, terus hasilnya ini sangat kontrol indeks penumpang perlukan. Nah ini oke, kita mencari tinggi tekanan. Untuk mencari tinggi tekanan yaitu ada HF ada 225 mm, dan B 550 mm, dan BW 180, dan FC 50 MPa. Nah sini untuk CC satunya. Nah ini untuk hasilnya CC1. Nah ini CC2, dan ini hasilnya TS nih, OPS kali FPS. Nah, dan selanjutnya dalam segi lainnya ini ada, di sini ada pertukaran nomor di posisi tempel ya. Nah untuk JD1. Sekian dari saya untuk penjelasan tugas besar struktur beton prategang, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.